Nah, jika orang seperti saya ada banyak, ya, ada misal 100 orang, ya, berapa banyak orang dari 100 itu yang beli lagi ke supplier A? Nah, itu akan dijadikan persentase, ya, angka persenan. Itu berapa persentasenya? Dan ini penting banget, karena dengan mengetahui persentase repeat order, artinya, hai, saya Bobby Christian, nice to see you again. Di akhir setiap video yang akan saya bagikan di YouTube, saya akan mengajak Anda untuk bergabung ke dua komunitas terbesar saya. Yang pertama adalah Traderku Warriors, yang kedua adalah 1688 Mastery. Ini adalah dua komunitas untuk belajar bagaimana caranya mengimpor barang dari China sendiri, tanpa harus ke China, tanpa harus bisa bahasa China, tanpa punya dokumen izin impor, tanpa punya akun bank China, dan tanpa perlu pakai agensi impor. Semuanya akan saya jelaskan kepada Anda melalui YouTube dan juga melalui komunitas-komunitas saya. Tentunya apa yang saya bagikan di YouTube itu hanya sebagian kecil saja. Ada konten-konten yang eksklusif dan eksplisit yang saya hanya bagikan di komunitas saya. Lalu perbedaan dari kedua komunitas ini apa? Di Traderku Warriors itu gratis. Anda masuk 0 rupiah. Sedangkan masuk ke 1688 Mastery, Anda harus membayar 1 juta. Tentunya, lebih banyak lagi video-video eksklusif yang ada di 1688 Mastery. Dan bimbingan yang saya lakukan juga lebih eksklusif ya, yaitu Zoom meeting atau video call itu langsung, supaya ketika Anda ada masalah, itu bisa langsung terselesaikan. Oke? Jika Anda ragu untuk masuk dan membayar ke 1688 Mastery, saya tidak memaksa Anda untuk join dan langsung membayar, tetapi silakan Anda masuk dulu ke Traderku Warriors, di mana Anda tidak perlu mengeluarkan biaya apapun untuk investasi itu. Oke? Jika Anda bingung apa saja yang akan Anda dapatkan di Traderku Warriors, silakan masuk ke landing page saya, yaitu traderkuwarriors.org. Di situ Anda akan melihat value apa yang akan Anda dapatkan ketika Anda join di Traderku Warriors. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasan di video hari ini. Hai, nice to see you again. Saya Bobby Christian. Dan hari ini saya ingin menjelaskan bagaimana sih caranya kita melihat persentase repeat order. Oke, persentase repeat order itu apa? Saya akan jelaskan terlebih dahulu. Persentase itu ya ini ya, kayak ya Anda pasti udah tahu apa arti dari persentase. Oke. Persentase. Nah, repeat ordernya ini apa? Nah, jadi ketika saya sudah membeli barang nih di toko A, di supplier China A. Nah, saya beli 50 pieces misalnya. Nah, dari 50 pieces itu udah nyampe nih barangnya ke alamat tujuan. Nah, berikutnya 20 pieces ini habis nih saya jual. Udah habis ludes. Nah, saya beli lagi. Nah, itu makanya disebut repeat order. Beli lagi ke supplier yang sama ya, tentunya bukan ke yang lain. Nah, beli lagi ke supplier yang sama. Nah, jika orang seperti saya ada banyak, ya, ada misal 100 orang. Ya, berapa banyak orang dari 100 itu yang beli lagi ke supplier A? Nah, itu akan dijadikan persentase, ya, angka persenan. Itu berapa persentasenya? Dan ini penting banget, karena dengan mengetahui persentase repeat order, artinya itu juga menunjukkan bahwa pembeli-pembeli di supplier A itu puas. Barangnya bagus, barangnya murah, cuannya tinggi. Ya, makanya mereka kenapa beli lagi, repeat order ya. Atau enggak mungkin barang tersebut lagi booming ya, di Indonesia atau di China ya, karena enggak semua pembeli di 1688 ini adalah importer Indonesia ya. Ada juga dari luar negeri. Tapi dari data di 1688 ini kita bisa lihat lah pasar-pasar di negara-negara lain dan di negara kita Indonesia. Ya, kita sama katakan aja. Jadi tidak 100% bahwa supplier dengan repeat order tinggi itu pasti booming barangnya di Indonesia. Itu tidak 100%, tetapi mungkin di atas 60%. Ya. Karena banyak sekali importer di Indonesia ini. Karena memang marketnya itu sangat cocok dengan barang-barang China. Ya. Dan ini penting dilihat, karena ketika persentase repeat ordernya itu kecil,
artinya barang ini bermasalah, artinya supply ini bermasalah. Ada satu alasan kenapa pembeli-pembeli ya, dari 100 pembeli yang ada itu nggak mau beli lagi ke dia, itu pasti ada satu alasan. Ada satu masalah. Ya. Entah itu barangnya jelek, servisnya jelek, barangnya nggak laku, atau apa. Nah, entah apapun alasan itu, nah, kita nggak peduli. Yang penting, ketika persentase repeat order kecil, itu Anda harus peringati diri Anda sendiri bahwa supplier ini mungkin saja bermasalah. Okay. Tapi ketika persentase repeat ordernya tinggi, itu menjadi ciri-ciri dari supplier yang bagus. Okay. Nah, jika Anda ingin mencari supplier yang bagus, salah satunya adalah dengan cara melihat persentase repeat order di halaman search result page ini. Okay. Nah, search result page ini, kalau Anda baru menonton video saya, bagaimana bisa masuk ke search result page ini. Ya. Jadi Anda itu cari barang dengan menggunakan keyword spesifik. Jangan pakai gambar. Karena kalau pakai gambar, itu tampilannya nggak kayak gini. Fitur-fiturnya itu beda. Ya, silakan Anda coba sendiri. Pasti beda. Ya. Tapi ketika Anda mencari dengan keyword spesifik seperti ini, ya, Sochisian ini artinya kabel HP. Search, maka akan keluar fitur seperti ini. Dan di sini kita bisa melihat persentase repeat order. Ya. Di mana persentase repeat order itu, perhatikan baik-baik. Oke. Oke, ini Anda lihat. 3 kata Mandarin dan 40% ini. Oke. Kita copy paste. Tingkat pembelian kembali, repeat order. Oke, kalau ini di ke bahasa Inggrisin, itu artinya repeat order. Repurchase itu repeat order ya, sama aja. Bahasanya ini kok dibeda-beda gitu. Pokoknya repeat order sama repurchase rate itu sama. Ya. Nah, dari situ kita bisa melihat persentase repeat ordernya ada 40%. Ya. Dari 100 orang, 40 orang beli lagi. Oke, tadi itu. Terus kita lihat barang lain. Nah, repeat order 42,8%. Hampir setengah dari 100 orang itu beli lagi. Puas, barangnya bagus, servisnya ramah. Nah, ini untuk yang nggak ada angka. Ini Anda harus curiga. Entah itu pembelinya masih dikit, tokonya masih baru, ya, atau ya, barangnya itu jarang ada yang repeat order, sehingga tidak ada data seperti ini. Ya. Terus coba kita lihat lagi ya. Oke. Tuh Anda, repeat order 33,33%. Artinya bagus ya. Pokoknya repeat order di atas 30 itu udah gila banget menurut saya ya. Ini 27 ya masih oke lah. Jangan sampai nyentuh di angka 25. Nah, ini 100%, tapi berapa yang beli? Ya, Anda jangan tak kecoh ya. Ini dari 100 orang semuanya beli. Belum tentu pembelinya 100 orang, guys. Bagaimana cara kita lihat? Itu di ini saya sekilas ya. Saya bakal coba jelasin ini lagi di video saya yang spesifik mengenai topik ini. Tapi ini saya sekilas kasih tahu kepada Anda. Oke, itu. Anda bisa lihat sendiri ya. Toko yang punya ini tulisan repeat order itu sangat sedikit. Bisa dihitung jari ya. Tadi kayaknya ada 5 atau 6 orang doang. Ya memang mencari supplier-supplier yang bagus itu, Anda harus sedikit lebih pintar dalam membaca sebuah data di page 1688. Jangan sampai ya kebanyakan importer pemula itu nggak tahu apa arti dari ini, angka-angka ini tuh nggak tahu. Dia nggak tahu angka ini tuh artinya apa, ya. Ini kan harus di-scroll dulu ke bawah. Ya. Kalau importer pemula, ya mereka walaupun apa, mereka lihat harga yang murah, mereka beli di situ. Ya, tetapi sebenarnya yang lebih krusial itu, Anda lihat statistik toko itu. Ya. Harga yang tertera di sini tuh jangan dipedulikan, tapi Anda lihat statistik toko. Oke? Karena ketika Anda cuma melihat dari harga, ya,
itu Anda kemungkinan bakal dapetin supplier yang jelek. Oke. Kalau supplier itu bagus, entah berapapun harga yang dia cantumkan di sini, mereka itu kalau suppliernya benar-benar bagus ya, mereka itu dengan murah hati dan dengan mudah memberikan Anda diskon sehingga harganya akan sama dengan supplier-supplier yang murah. Seperti itu. Nah, oke. Dengan copy paste. Tadi perasaan tulisannya 100% ya, guys. Tapi kok ini cuman 25%. Nipu dia, boy. Atau saya salah pencet ya? Coba saya lihat lagi yang tadi 100%. Ini kan ya, bener kan? Sencensu. Ya benar ini. Waduh, kita ditipu guys. Nah, ternyata persentase repeat ordernya itu cuma 25%. Rata-rata repeat order di 1688 Mastery ya, di seller-seller 16 sorry, bukan 1688 Mastery. Itu online course saya. Rata-rata repeat order pada seller-seller di 1688 itu adalah 28,14. Artinya kalau kita mau cari seller di atas rata-rata, itu repeat ordernya harus di atas 28%. Ini 25%, artinya di bawah. Di bawah rata-rata. Masih jelek berarti, guys. Oke, ini bukan 100, dia nipu, coy. Bukan 100, atau saya salah baca ya. Perasaan di sini tulisannya ya 100 sih. Ya, Anda bisa lihat sendiri ya. Ini persentase repeat order tuh cepet, coy. Ya, siapa tahu saya salah artiin. Tuh, 100%. Ya, ternyata ada yang kayak gini ya. Saya baru tahu juga sih. Tuh, 25% bukan 100. Ya. Anda bisa lihat ya kalau dia bohong atau enggak ya, atau datanya salah atau gimana. Itu di halaman ini. Pokoknya yang ada tulisan ini. Ini tuh artinya adalah profile, company profile. Kita masuk ke company profile. Sebentar. File, artinya file. Pokoknya ada gini lah. Ya, beda itu setiap seller itu ini tampilan ininya tuh beda. Anda silakan coba sendiri ya. Tampilan ininya tuh beda. Anda klik satu-satu aja, pokoknya sampai ada halaman yang kayak gini. Halaman kayak gini, Anda search ke bawah. Kalau Anda pakai Google Chrome itu lebih enak lagi. Ya. Kalau di Google Chrome nanti tulisannya tuh company profile. Anda pencet, lalu persentase repurchase rate. Gitu. Nah, Anda lihat berapa persen. Oke. Dari situ saya berharap Anda bisa menyimpulkan sendiri apa arti dari persentase repeat order di 1688. Sama seperti di Tokopedia. Kalau Anda punya 100 pembeli, dari 100 pembeli, 50 pembeli itu beli lagi kepada Anda. Itu artinya apa? Silakan Anda jawab sendiri. Ya, saya pengen tahu jawaban Anda apa. Silakan komen di video saya yang kali ini. Saya pengen tahu apa isi pikiran Anda ya. Mari kita sharing-sharing ya, apa pentingnya persentase repeat order ini bagi kita semua, bagi pembeli. Oke? Di video berikutnya saya akan lebih jelaskan lagi mengenai fitur di 1688 Mastery yang lebih advance dan lebih rahasia lagi. Tentunya lebih powerful lagi. Oke, I'll see you in the next video. Thank you so much. Bye-bye.